Gua berhasil dapatin rata-rata skor SNBT sebanyak 700 plus di tahun 2024 kemarin. Dan bahkan salah satu subtes materiku yakni penalaran matematika atau yang kita sebut dengan istilah PM mendapatkan nilai sebesar 945,12. Wow, this is almost perfect 1000. Dan skor yang saya peroleh sebesar itu gua dapetin tanpa ikut course sama sekali. Ya alias gue cuma beli buku-buku saja sama lihat-lihat tutorial di YouTube. Kebetulan karena kalian di tanggal 23 April mendatang bakal menjalani tes SNBT tahun 2025 ini, makanya gue bakal share my experience, pengalaman-pengalaman aku bagaimana sih manajemen pembelajaran yang baik untuk menghadapi tes UTBK, bagaimana sistem pembelajaran yang efektif, apa aja sih tips dan triknya biar kita bisa konsisten dapat 600 plus ataupun bahkan 700 plus di tes SNBT tahun 2025 ini. Oleh karena itu gue bakal share semuanya di video kali ini. Tonton videonya sampai selesai karena biar kalian tidak ketinggalan satu informasi pun tentang SNBT. Dan juga terutama buat kalian yang ikut gelombang kedua tes SNBT ini, waktu kalian masih lumayan panjang daripada yang gelombang pertama. Jadi kalian wajib banget tonton video ini karena gue bakal share semuanya dan kalian bisa implementasikan dalam sistem pembelajaran kalian supaya SNBT kalian memberikan hasil yang maksimal dan finally Anda diterima di kampus impian kalian. Pasti kalian pengen kan? Oleh karena itu tonton videonya sampai selesai. Dan for your information, nilai skor yang gua dapetin di SNBT itu akhirnya gua keterima di salah satu top 10 university, yakni Universitas Brawijaya. Akan tetapi gua gak ambil hasil SNBT itu karena aku alhamdulillah sudah keterima di jalur golden ticket di kampus lain. Jadi aku pilih yang jalur golden ticket. Nah, buat kalian yang suka dengan informasi seputar dunia perkampusan, jurusan-jurusan yang lagi trending, penjelasan mengenai apa aja sih aspek-aspek kampus, pekerjaan-pekerjaan yang trending, gaji-gaji yang oke, kalian bisa banget untuk subscribe channel Bincang Kampus ini karena gua bakal update hampir seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali tentang dinamika dunia perkampusan, jurusan-jurusan yang trending, habis itu gaji-gaji para lulusan di jurusan. Ini penting banget buat kalian yang pengen ningkatin karir kalian di dunia pekerjaan. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Bincang Kampus ini supaya tidak ketinggalan informasinya. Nah, sebelum gua memulai pembahasan tentang episode Bincang Kampus kali ini, gua bakal mulai dengan informasi pemberitahuan di sosialisasi SNPMB tentang SNBT langsung dari Kemendikbudristek. Nah, ini cuma sedikit informasi buat kalian dari Kemendikbud supaya kalian tahu sebelum mengikuti SNBT ini ada informasi-informasi berikut ini yang menurut aku juga cukup penting untuk kalian ketahui dan kalian simak. Nah, yang pertama ya ini adalah untuk ketentuan pemilihan jurusan. Nah, ini ada yang baru guys antara tahun 2024 sama 2025. Nah, di tahun 2024 kemarin untuk pemilihan jurusan itu, misalkan nih kita mau milih 2 jurusan. Itu untuk tahun 2024 sama 2025 masih sama. Jadi kalian bisa ngambil yang program vokasi 2 sama yang ngambil program akademik 2. Sebelum itu gue jelasin dulu apa itu program akademik ataupun program vokasi. Jadi program akademik itu program yang intinya kalau kita tahu itu lulusannya itu biasanya kita sebut dengan istilah sarjana. Atau kalau kalian lihat di list-list di jurusan itu pasti tulisannya itu S, ada S-nya, itu tandanya jurusan itu adalah program akademik. Nah, misalkan yang program vokasi itu typically itu biasanya itu ada DD-nya kayak D1, diploma 1, diploma 2, diploma 3. Nah, itu merupakan kategori dari program vokasi. Nah, untuk yang 2024 kemarin, jika misalkan kita memilih tiga kampus ya. Kalau misalkan di 2024 kemarin tuh kita nggak bisa milih semuanya vokasi. Jadi minimal itu harus 2 akademik ataupun 1 vokasi, ataupun bisa 1 vokasi 2 akademik. Nah, di 2025 ini kalian bisa milih 3 semuanya vokasi dengan syarat satunya tuh harus ada yang dari D3. Nah, tapi kalau misalkan kita tiga-tiganya milih yang program akademik itu nggak bisa. Jadi yang bisa cuma vokasi. Begitu juga dengan yang 4 pilihan, kan maksimal 4 pilihan nih. Nah, 4 pilihan ini kalian bisa ngambil 2 akademik, 2 vokasi, 3 vokasi 1 akademik. Nah, itu yang diperbolehkan di tahun 2025 ini. Dan juga di sini gue ingin menggarisbawahi banget karena ini membahas tentang pemilihan prodi atau pemilihan jurusan guys ya. Bahwasanya dalam proses kalian memilih suatu jurusan,
urutan pilihan itu sangat menentukan guys. Jadi jangan sampai salah pilih. Banyak teman-teman gua juga yang gagal karena yaitu salah menempatkan urutan posisi jurusan yang diambil. Nah, biasanya kalau kalian ingin mengincar kampus top 10, ya, top 10 university di Indonesia, itu biasanya hampir mereka tuh nggak nerima pilihan kedua. Jadi misalkan kalian ngebet banget nih pengen kuliah di jurusan sesuatu di UGM misalkan atau di UI, usahakan yang kalian inginkan itu harus ditaruh di pilihan pertama. Nah, kalian juga harus terima tuh konsekuensinya. Kenapa ya? Karena pasti dong saingannya sengit. Nah, itu merupakan konsekuensi yang harus kalian terima jika misalkan pilihan pertama kalian itu kalian taruh di pilihan-pilihan yang sulit. Beda lagi kalau misalkan pilihan pertama kalian taruh di jurusan-jurusan yang gampang ditembus. Itu it's okay lah. Mungkin peluang Anda diterima itu jauh lebih besar. Nah, untuk informasi yang kedua dari panitia SNPMB tahun 2025 ini, yakni tentang daya tampung. Nah, ini ada berhubungannya tadi sama poin pertama. Tadi poin pertama kita membahas tentang jurusan pilihan. Nah, kita sekarang membahas tentang daya tampung suatu jurusan di suatu kampus. Nah, kalian wajib banget tahu daya tampungnya suatu jurusan di suatu kampus itu berapa. Supaya kenapa? Supaya kalian bisa mempertimbangkan keketatan persaingan untuk bisa lolos di SNBT kali ini. Nah, kalian bisa lihat di web resminya SNPMB tahun 2025. Nanti saya akan sertakan di link deskripsi. Kalian bisa klik di sana untuk lihat daya tampung di setiap jurusan di setiap kampus. Nah, misalkan kalian ingin masuk suatu jurusan, itu kalian harus menentukan probabilitasnya. Jadi misalkan suatu jurusan ini peminatnya banyak tapi daya tampungnya sedikit, maka itu menunjukkan keketatan yang sangat tinggi sehingga probabilitas Anda diterima di jurusan tersebut itu lebih rendah. Beda lagi kalau misalkan suatu jurusan itu memiliki daya tampung yang tinggi akan tetapi peminatnya rendah. Nah, itu adalah suatu kesempatan bagi Anda untuk bisa masuk ke jurusan tersebut, alias keketatannya nggak sebegitu besar sehingga probabilitas orang untuk bisa lolos di jurusan tersebut, di kampus tersebut itu lebih besar. Terus untuk poin yang ketiga juga nggak kalah penting, yakni tentang informasi seputar materi-materi yang bakal diteskan. Nah, untuk jumlah soal, untuk jumlah waktunya juga itu nggak ada perbedaan sama tahun 2024 kemarin. Tetap masih ada 7 subtes yang bakal diujikan dengan diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama ada yang TPS, tes potensi skolastik, sama yang kedua ada tes literasi. Nah, untuk tes potensi skolastik ini TPS-nya itu ada 3 subtes seperti biasa, yakni ada penalaran umum, yang mana penalaran umum ini bakal dipecah jadi 3 sub lagi, yakni ada penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Nah, tiga subtes ini itu masing-masing memiliki waktu sekitar 10 menit. Jadi Anda ada waktu mengerjakan induktif 10 menit, deduktif 10 menit, sama kuantitatif 10 menit. Nah, di subtes yang kedua yakni ada PPU atau yang kita sebut dengan istilah pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, PPU sendiri ini tuh memiliki soal 20 soal dan waktu pengerjaannya itu 15 menit. Jadi kamu tuh punya waktu mengerjakan satu soalnya itu 0,75 menit. Habis itu subtes yang ketiga yakni ada PBM atau yang kita kenal dengan istilah pemahaman baca dan menulis. Nah, PBM sendiri ini tuh soalnya tuh ada 20 soal, habis itu waktu pengerjaannya itu 25 menit. Jadi ya masih ada waktu lumayan lama lah ketimbang yang sebelumnya. Jadi Anda harus maksimalkan sebaik mungkin. Lalu ada subtes yang keempat dari TPS yakni adalah pengetahuan kuantitatif atau yang sering kita kenal dengan istilah PK. Nah, PK ini tuh waktu pengerjaannya itu 20 menit 20 soal, jadi balance, satu soal 1 menit. Kalian harus bisa mengerjakan satu soal PK ini dalam waktu 1 menit jika ingin on time. Lalu kategori yang kedua yakni adalah tes literasi. Nah, literasi ini ada 3, yakni literasi Indo, literasi Inggris, sama tes penalaran matematika. Nah, untuk yang tes literasi Indo ini soalnya itu ada 30 soal dan waktu pengerjaannya itu 42,5 menit. Jadi agak sedikit lama karena bacaannya banyak banget, nanti kalian bakal ketahui sendiri saat SNBT. Lalu yang kedua ada tes literasi Inggris. Ini jadi kayak baca-bacaan berita-berita Inggris gitu. Nanti soalnya itu ada sekitar 20 soal dan waktu pengerjaannya itu 20 menit. Ini balance salah satu soal 1 menit. Dan subtes yang ketiga yakni ada PM atau yang kita sebut dengan istilah penalaran matematika. Nah, di PM ini nanti kalian akan mendapati 20 soal dengan waktu 42,5 menit. Nah, itu waktu segitulah lumayan buat
kalian ngerjain soal-soal matematika. Lalu informasi yang keempat dari panitia SNPMB yang gak kalah pentingnya, yakni buat kalian yang punya nomor pendaftar KIP kuliah atau KIP kuliah. Nah, buat kalian yang punya itu, kalian gak bisa gunakan KIPK kuliah itu, kartu KIPK kuliah yang telah terdaftar di panitia SNPMB itu untuk mendaftar jurusan di UIN. Jadi harus wajib di kampus negeri alias kampus non UIN. Kenapa? Ini bukan masalah oh kenapa ya UIN kok nggak diperbolehkan gini. Karena guys, UIN itu di bawah naungan Kemenak, sementara KIP itu adalah bentuk anggaran dari Kemendikbudristek. Jadi ini beda kementerian yang di bawah naungan. Jadi ya nggak boleh. Tapi kalau kalian masih bersikeras untuk mendaftar di UIN menggunakan kartu pendaftar KIPK kuliah ini, jadi kalian bisa pilih salah satu. Jadi kalau misalkan kalian bersikeras nih pilih UIN, jadi ya Anda harus merelakan KIP kuliah. Oke? Lalu informasi yang kelima ya ini adalah tentang waktu pengerjaan SNBT ini. Nah, jadi dari SNPMB pusat itu sudah merilis bahwasanya waktu pengerjaan total itu aku hitung tadi itu 3 jam 15 menit. Jadi itu mau sesi siang ataupun sesi pagi juga sama waktunya. Jadi kalian bebas milih sesi pagi ataupun sesi siang. Ya kalau sesi siang konsekuensinya kalian sudah mulai ngantuk. Kalau sesi pagi mungkin lebih fresh gitu aja. Untuk informasi yang keenam dari panitia, yakni bahwasanya buat kalian semuanya yang ngambil jurusan seni ataupun olahraga, itu wajib banget menyertakan portofolio sesuai dengan persyaratan yang telah tertera di website SNPMB. Dan kira-kira ada 11 jurusan yang mewajibkan kalian untuk menyertakan portofolio. Yang intinya setiap kalian ingin memasuki suatu jurusan tertentu, ya pastikan portofolio kalian juga harus sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Untuk detail mengenai portofolio itu kalian bisa cek langsung di websitenya SNPMB. Nanti kalian bisa cek juga di deskripsi aku, oke? Nah, itu semua merupakan info-info penting dari panitia pusat SNPMB tentang SNBT tahun 2025 ini. Jadi ya kalian harus wajib tahu itu semua. Dan kali ini gue baru akan memulai tentang manajemen pendidikan, sistemnya gimana sih kak, tips dan triknya untuk dapat SNBT 700 plus biar bisa lolos di kampus impian kita. Oke, habis ini kita bakal mulai pembahasannya, oke? Sebelum itu wajib kalian ketahui bahwasanya sistem penilaian SNBT ini menggunakan sistem IRT yang alias nantinya sistem ini tuh akan memberikan nilai bobot yang berbeda-beda di setiap soalnya sesuai dengan kesusahan soal. Nah, jika semakin susah soal yang kita jawab dan jawaban itu benar, maka nilainya akan semakin besar. Nah, akan tetapi jika kita menjawab dengan salah ataupun tidak menjawab, maka nilainya itu 0, tidak ada pengurangan nilai sama sekali. Makanya aku saranin buat kalian semuanya untuk isi aja semuanya. Jadi misalkan waktunya sudah mau habis nih, udah isi aja jawaban tersebut alias tembak, jangan sampai kasih kosong sama sekali. Itu karena sangat merugikan guys. Kalian punya probabilitas untuk benar di soal-soal nembak tersebut. Nah, kali ini gua bakal kasih kisi-kisinya ke kalian semuanya based on Ruang Guru, ya. Ini merupakan salah satu platform pembelajaran yang sangat ngetop di Indonesia yang telah merilis materi-materi apa aja sih yang diprediksi bakal muncul di UTBK tahun 2025 ini. Nah, sebelum gua kasih kisi-kisinya, kalian siapin dulu kertas, bolpen buat nyatet biar kalian nggak kelupaan apa aja sih yang harus kita pelajari gitu, materi-materi apa aja. Nah, kalian siapin buku, tulis habis ini apa aja yang kisi-kisi yang bakal keluar dan kalian bakal pelajari satu persatu, oke? Soalnya kalau kalian nggak tulis, kalian cuma dengerin doang, itu biasanya rawan lupa guys. Aku dulu juga rawan lupa, makanya udah siapin buku aja dan tulis. Kita mulai dari subtes yang pertama, yakni adalah penalaran umum. Nah, dari penalaran umum ini kita mulai dari yang subtes lagi yang pertama, yakni adalah penalaran induktif. Nah, penalaran induktif ini kan 10 menit 10 soal alias 1 menit 1 soal. Nah, di soal ini tuh bakal diuji bakal kisi-kisinya itu kira-kira ada 2 ini, yakni yang pertama ada kesesuaian pernyataan, yang kedua ada sebab akibat atau hukum kausalitas. Nah, untuk yang subtes yang kedua ya adalah penalaran deduktif. Ini juga sama 10 soal 10 menit. Jadi setiap satu soalnya 1 menit. Nah, untuk kisi-kisi dari penalaran deduktif ini ya ini juga ada 2. Yang pertama adalah simpulan logis
Yang kedua ada penalaran analitik. Gayanya ada penalaran kuantitatif. Nah, di PK ini juga sama, 10 soal 10 menit, satu soalnya 1 menit. Nah, kisi-kisinya sebagai berikut. Yang pertama ada kuantitas dan yang kedua ada hubungan matematika sederhana. Nah, untuk subtes yang kedua yang adalah pemahaman dan pengetahuan umum, yang mana di subtes ini tuh ada 20 soal yang mana waktunya hanya 15 menit, yang mana kisaran setiap soalnya kalian harus bisa menjawab selama 0,75 menit. Dan kisi-kisinya sebagai berikut. Yang pertama ada ide pokok makna, habis itu ada hubungan antar paragraf, kata bentuk kata, kesesuaian wacana, dan juga ada sinonim. Habis itu subtes yang ketiga ini adalah pengetahuan baca dan menulis, yang mana di subtes ini tuh Anda akan disuguhi 20 soal dengan waktu pengerjaan 25 menit. Jadi waktunya agak lebih panjang guys dari sebelumnya. Pokoknya di subtes ini tuh Anda akan bakal diuji tentang kualitas bagaimana cara Anda membaca suatu kerangka tulisan, dalam membaca suatu ide dalam suatu paragraf, dan kisi-kisinya sebagai berikut. Dan yang pertama ada ide pokok, habis itu yang kedua ada kepaduan wacana, habis itu yang ketiga ada kalimat efektif, yang ketiga ada ejaan konjungsi, yang keempat ada makna kata, yang kelima ada bentuk kata, dan yang terakhir ada simpulan. Lanjut ke subtes yang keempat, yakni adalah pemahaman kuantitatif atau yang kita sebut dengan istilah PK. Nah, PK ini balance 20 soal 20 menit. Jadi kita setiap satu soal itu 1 menit. Jadi soal matematika itu harus kita jawab dalam waktu 1 menit ya guys pada waktu itu. Nah, untuk kisi-kisi PK sebagai berikut. Ada yang pertama ini adalah bilangan, yang kedua ada aljabar dan fungsi, yang ketiga ada geometri, dan yang terakhir ada statistika dan peluang. Habis itu kita lanjut ke subtes materi selanjutnya tentang literasi, yakni literasi Indo dan juga literasi Inggris. Nah, jadi untuk soal literasi Indo ini tuh ada 30 soal dengan waktu 42,5 menit. Ini lumayan lama karena memang bacaannya banyak banget dan biasanya kita suruh nyari kayak pokok paragraf itu agak susah guys ya, karena bacaannya banyak banget dan itu agak membuat pusing kita sedikit. Nah, untuk yang literasi Inggris ini balance 20 soal juga 20 menit. Ya meskipun bacaan Inggrisnya juga banyak juga guys ya. Dan untuk kisi-kisinya tentang literasi Indo dan literasi Inggris sebagai berikut. Kalian bisa hentikan dulu guys, habis itu kalian screenshot ataupun kalian catat mengenai materi-materi ini karena ini penting banget. Terus ini adalah subtes yang terakhir yang menurutku juga subtes kesukaanku ya kebetulan. Ini tuh adalah PM, yakni adalah penalaran matematika. 20 soal 42,5 menit ya. Dikasih waktu banyak lah karena di soal-soal PM ini banyak sekali kayak bangun-bangun ruang, bidang-bidang, hitung-hitung rumus, banyak lah. Jadi ya kita harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin di PM ini guys. Untuk kisi-kisinya sebagai berikut. Kalian bisa screenshot ataupun kalian bisa langsung catat di buku kalian. Habis itu lanjut ke sistematika pembelajaran aku, gimana aku dapetin 700 plus di SNBT kemarin, bahkan nilai PM ku sampai tembus 900-an ke atas. Yang pertama aku itu setelah aku ditolak di SNBP, pertama kali informasi tersebut ditempelkan di sekolah aku, diinformasikan. Aku langsung satu hari itu aku langsung beli buku Bank soal SNBT yang dari Private Alfaiz. Nah, itu benar aku recommended banget buat kalian untuk beli bank soalnya Private Alfaiz karena menurut aku itu banyak sekali yang keluar dan terbukti alhamdulillah hasil SNBT tahun lalu juga bagus sekali. Karena kenapa aku rekomen ke bukunya Private Alfaiz, karena di Private Alfaiz ini selain dia ngasih buku, dia juga sering ngasih jawaban baik di dalam bentuk video. Jadi kalian bisa sambil nonton YouTube-nya, sambil lihat-lihat bukunya, itu benar-benar menurut aku efektif banget untuk belajar. Ya mungkin biasanya kalau kita sekedar cuma dikasih bank soal tapi jarang dikasih video itu termasuk juga pusing juga karena ya kita dikasih cara penunjuk pengerjaan tapi kurang jelas gitu lah. Nah, biasanya dengan melalui videonya Private Alfaiz itu menurut aku lebih memudahkan kita untuk paham suatu soal, apalagi yang PM, PK yang typically matematika banget gitu. Nah, itu kalian bisa langsung update terus ke channelnya Private Alfaiz. Nah, misalkan kalian pengen cari bukunya, kalian banyak cari di Tokopedia ataupun dimanapun, ataupun kalian bisa
beli di link yang aku sertakan di video ini. Kalian bisa klik di situ untuk beli bukunya dari Private Alfaiz. Habis itu aku tuh selalu ngatur sistem pembelajaran aku tuh seperti ini guys. Misalkan nih guys ya, setiap hari itu aku usahakan tuh kita tuh harus fokus sekitar 2 ataupun 3 subtes aja. Jadi kita nggak boleh satu hari itu full kita belajar semua subtes gitu. Itu yang membuat kita, menurut aku ya, itu kurang fokus. Jadi kita usahakan misalkan di hari Senin ya, hari Senin kita fokus ke ke subtes yang berbau matematika, misalkan PM sama PK. Udah, jadi sehari itu, hari Senin itu kita fokuskan untuk belajar PK sama PM doang. Baik itu latihan-latihan soal ataupun lihat-lihat materi di YouTube. Jadi saat hari Senin itu kalian jangan belajar tentang selain itu. Jangan belajar PBM, jangan belajar PU. Nah, misalkan di hari Selasa besok Anda sudah yakin nih bahwasanya di hari Selasa aku pengen belajar 3 subtes nih, PU, PPU sama PBM misalkan. Nah, kalian fokuskan untuk belajar itu saja, nggak usah kalian scroll yang matematika ataupun belajar yang lainnya. Jadi kalian fokus sama itu, guys. Nah, misalkan di hari selanjutnya kalian mau fokus yang literasi Indo sama literasi Inggris. Udah, kalian belajar itu saja, nggak perlu kita fokus ke yang lain. Nah, hari ini bakal di rolling terus tiap hari. Hari ini kita fokus ini, hari ini kita fokus B, besoknya fokus C, besoknya lagi fokus A lagi, B, C lagi. Nah, ini menurutku lebih efektif daripada kalian pusing-pusing tiap hari belajar semua subtes. Ini benar-benar efektif banget. Dan usahakan maksimalkan tuh jangan dengan hanya kayak lihat-lihat bang soal, tapi coba kalian juga ngerjain soal-soal kosong. Habis itu kalian kerjain apakah benar apa enggak. Itu penting banget juga, latihan soal. Nah, sama ini guys, kebetulan kan aku kan lumayan jago nih di PK sama PM. Nah, trik aku supaya kita bisa istilahnya master di PKPM itu kan kita biasanya sering tuh lihat buku-buku ataupun tutorial di YouTube. Oh, setelah kita lihat tutorialnya atau setelah kita lihat petunjuk pengerjaannya di buku, kita tahu nih soalnya kayak gini. Oh, oke, kita tahu soalnya. Akhirnya mungkin di waktu itu kita paham nih soal tentang ini misalkan. Tapi apakah kita yakin bakal suatu saat itu kita tahu juga soal ini gitu? Bisa jadi kita punya potensi lupa gitu loh. Nah, makanya aku selalu sediakan buku khusus untuk apa? Merangkap. Jadi misalkan untuk hari ini saya belajar tentang bangun ruang, misalkan bangun ruang. Udah master nih hari ini kita bangun ruang. Nah, aku coba ngerjain soal-soal bangun ruang yang aku tutup petunjuk pengerjaannya di hari yang lain. Jadi misalkan kita sudah tahu pengerjaannya di hari ini, kita coba lagi di buku lain dengan soal yang sama untuk kita kerjakan tanpa kita melihat jawabannya. Nah, itu akan semakin istilahnya itu dalam bahasanya itu, bahasa Islamnya itu murojaah guys. Murojaah itu juga penting karena kalian kan pasti banyak banget ini mempelajari suatu hal dalam satu masa. Jadi supaya ingatan itu semakin kuat, jadi Anda harus sering melakukan repetisi di setiap soalnya biar kalian tahu pola pengerjaannya kayak gini. Oh, biasanya soal-soal yang muncul kayak gini, habis itu Anda sudah terbiasa langsung cet karena ini tidak hanya masalah kalian pintar atau gimana guys, ini efisiensi waktu juga sangat penting. Pemanfaatan waktu, gimana Anda memaksimalkan. Oh, setiap soal itu minimal kita harus ngerjakan dengan waktu segini supaya semuanya balance. Jadi nggak ada istilahnya tuh sampai baru ngerjakan 3 soal atau 4 soal waktu sudah habis. Nah, itu kan berarti kurang manajemen soal. Habis itu tips yang terakhir tentu saja sering-sering try out. Karena dengan try out kalian akan diajari bagaimana kalian memaksimalkan waktu yang ada. Memaksimalkan, oh soal ini dengan waktu segini dapat skor berapa ya kita. Soal ini dengan waktu segini dapat skor berapa ya kita. Jadi kita tuh ada simulasinya, istilahnya simulasi. Dan usahakan tryoutnya ya kalau mau berbayar ya it's okay, bebas. Kalau misalkan mau yang nggak berbayar, ada kok website yang biasanya memberikan suatu tes tryout yang gratis. Nah, itu bisa banget kalian manfaatkan. Kalian jangan sampai meremehkan waktu sama sekali. Kalian harus start secepat mungkin untuk selalu tryout. Belajar, tryout. Itu merupakan menurut aku salah satu solusi yang cukup bagus untuk menghadapi SNBT. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Cocok gak? Kalian bisa langsung implementasikan ilmu ini, sistem pembelajaran ini ke keseharian kalian supaya kalian bisa diterima di kampus impian kalian di tahun 2025 mendatang. Oke? Sekali lagi gue ingetin buat kalian semuanya, buat yang suka tentang channel-channel konten seperti ini, tentang dunia perkampusan, seputar jurusan-jurusan trending,
habis itu profesi pasca lulusan jadi apa, gaji berapa, itu kalian bisa banget subscribe channel Bincang Kampus ini guys. Sama jangan lupa untuk klik like-nya dong sama share video ini. Oke, jangan lupa untuk tetap terus semangat buat para pejuang SNBT tahun 2025. Salam dari saya Faisal Mufli, founder dari Bincang Kampus, dan sampai jumpa.